Baik, selalu jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat penggerak saat ini, berharap rekan-rekan sekalian, jemaat terkasih dalam keadaan sehat, tetap selalu dalam bawah kasih Tuhan, selalu dalam perlindungan Tuhan, dan kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap tindakan dan perbuatan kita. Sebelum kita mendengarkan khotbah nanti dari Pak Pendeta Yusua Wilawe, kita bawa satu sebuah lagu pujian bahwa Yesus adalah kebenaran. Kami naikkan syukur kami kepadamu Bapa di surga, karena pada saat ini kami merasakan kasih-Mu, pemeliharaan bagi kami, sehingga kami berada dalam keadaan yang sehat, dan kami percaya keadaan yang sama berlaku juga bagi seluruh jemaat Tuhan, Gereja Oikumene Petra Kahukup, dimanapun mereka berada. Engkau pelihara mereka ya Tuhan. Terima kasih untuk pertemuan kami, walaupun hanya melalui Zoom ini, tetapi kami percaya berkat Tuhan tetap menyertai kami semua. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami. Roh Kudus menyertai kami dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan hingga selesai. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Judulnya ini saya beri judul, boleh ya, ini dia judulnya, Tanah yang Baik. Jadi jemaatku yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, orang muda, tanah yang baik ini kita boleh baca dalam Matius 13 ayat 23, Markus 4 ayat 8, Lukas 8 ayat 15. Nah, itulah judul. Ini adalah perumpamaan Yesus. Boleh kita maju. Klik lagi satu. Ayat yang pertama. Matius 13 ayat pertama ayat 1 sampai 9 ya. Jadi tolong saudara ikuti alur ayat ini karena ini sangat penting di dalam pelajaran kita pada saat ini. Kata Yesus dalam perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur,
Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi Anda bisa lihat saya ada garis bawahi ini di pinggir jalan. Ya. Ayat selanjutnya. Slide berikut. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat yang selanjutnya, sebagian lagi jatuh di tanah di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Jadi saya ada garis bawahi juga ini, tanah yang berbatu-batu, kemudian di tengah semak duri. Jadi benih jatuh di tanah yang berbatu dan di tengah semak duri. Next slide. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman yang kita telah baca pada malam ini. Sampai di sini pun mungkin saudara belum mengerti, ya, apa artinya firman ini. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus. Kami telah membaca firman-Mu. Kami butuh urapan Roh Kudus untuk supaya kami mengerti setiap firman ini. Karena ini adalah perumpamaan Yesus yang diberikan sehingga kami bisa mengerti dan menghidupkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, berbicaralah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Mungkin saudara belum mengerti sampai di sini. Tetapi sekali lagi saya ulangi ya, bahwa yang pertama ada benih jatuh di pinggir jalan. Kemudian burung memakannya sampai habis. Kemudian tanah yang jatuh di tanah yang berbatu. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Karena tanahnya tidak banyak, datang matahari, kemudian layulah. Kemudian benih jatuh di semak duri. Tetapi semak duri itu bertumbuh dan menghimpit benih itu. Dan yang keempat, benih itu jatuh di tanah yang baik. Sehingga dia berbuah ada yang 100, 60, dan 30 kali lipat. Mari kita lihat apa arti dari perumpamaan ini. Kita maju slide-nya. Ini, Yesus sendiri berkata, inilah arti perumpamaan itu. Karena murid-murid pun tidak mengerti sebelum Yesus menjelaskan perumpamaan ini melalui Lukas pasal 8 ayat 11 sampai 15. Ya. Jadi saudara lihat ini, benih itu ialah firman Allah. Jadi benih yang ditabur itu firman Allah. Ya. Ini Yesus sendiri menjelaskan. Benih yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi, benih adalah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengar firman. Tetapi firman itu diambil oleh iblis dari dalam hati mereka. Jadi tanah di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, yang semak duri, itu menyangkut atau itu artinya hati saudara dan saya. Ya, ketika kita mendengar firman, kita taruh nggak di dalam hati kita. Nah, jadi ada orang-orang yang setelah mendengar firman, firman itu tidak tertanam di dalam hati mereka. Sehingga iblis mengambilnya dan mereka tidak diselamatkan karena tidak percaya. Yang berikut, slide berikut. Ya, ini yang di pinggir jalan. Kita lihat slide berikut. Yang jatuh di tanah yang berbatu, nah ini ada garis, saya garis bawah ya. Ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad.
Murtad artinya orang yang tadinya percaya Yesus berubah menjadi tidak percaya. Jadi kategori yang pertama, orang yang telah mendengar firman tetapi tidak tertanam di dalam hati. Sehingga iblis mengambil dari dalam hati. Yang kedua, tanah yang berbatu adalah orang yang telah mendengar firman, sama ya, telah mendengar. Dia menerima dengan gembira, tetapi sebentar saja karena tanah itu penuh batu. Jadi dikatakan sebentar saja dia, ya. Kalau di dalam ayat itu dikatakan datanglah sinar matahari dan layu dia. Artinya mereka percaya sebentar saja, senang-senang di dalam gereja, ya mendengar firman. Begitu keluar dalam masa pencobaan mereka kalah, mereka murtad, menyangkal Yesus. Jadi kita maju ke slide yang berikut. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah yang jatuh di semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi ingat, 3 jenis tanah: pinggir jalan, tanah yang berbatu, dan jatuh di semak duri. Semak duri adalah orang yang telah mendengar firman. 3 jenis ini telah mendengar firman. Tetapi dalam pertumbuhan selanjutnya dihimpit. Semak duri itu apa? Kekhawatiran. Semak duri itu apa? Kekayaan. Semak duri itu apa? Kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Akhirnya kekhawatiran menghimpit, kekayaan menghimpit, kenikmatan hidup menghimpit, dan firman itu lenyap. Tidak bisa berbuah dalam hidup mereka. Karena kalau firman itu berbuah, buahnya itu melalui perbuatan, melalui pikiran dan perkataan. Ya, tapi karena terhimpit oleh kekhawatiran, ya, oleh kenikmatan dunia ini. Saya garis bawah ini kenikmatan hidup. Karena biasanya kalau orang banyak masalah, ya, itu dia lebih condong kepada Tuhan. Tapi orang kalau nikmat hidupnya, hartanya banyak, waduh senang hidupnya, itu cenderung dia akan tidak jalan, tidak dekat, dia tidak berjalan menuju kepada Tuhan karena dia menikmati hidup di dunia ini. Sehingga dia tidak bisa menghasilkan buah-buah roh untuk dinikmati oleh orang lain. Ya. Yang keempat, kita maju slide yang keempat. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang telah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ada yang 160 dan 30 kali lipat. Jadi, saudaraku yang kekasih, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 4 jenis tanah. Pinggir jalan, tanah yang berbatu, semak duri, tanah yang baik. Semuanya sama telah mendengar firman. Tetapi hanya tanah yang baik ini atau orang-orang yang telah mendengar firman menyimpan dalam hati yang baik. Jadi hati saudara dan saya ini harus baik. Sehingga mengeluarkan buah. Jadi firman ini kita dengar di gereja, di radio, di televisi, di handphone kita buka. Tetapi firman ini hanya didengar saja. Mereka tidak melakukannya. Sehingga tidak menghasilkan buah. Karena sama. Yang beda itu di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman, menyimpan dalam hati dan melakukan. Kemudian dia mengeluarkan buah dalam ketekunan. 160 dan 30 kali lipat. Beda-beda buahnya. Karena talenta kita berbeda. Kasih karunia kita itu diberikan Tuhan. Sehingga berbeda. Ya, jadi, tetapi semuanya berbuah. 160, 30. Semuanya masuk surga. Tetapi orang yang di pinggir jalan, tanah berbatu, semak duri, tidak masuk surga. Karena apa? Tidak berbuah. Tidak melakukan apa yang difirmankan Allah. Melalui firman. Jadi cuma dengar saja. Setelah keluar, ya sudah. Tidak ada buah yang dikeluarkan dari dalam hati. Sehingga orang lain tidak bisa melihat Yesus dalam dirinya. Ini penting, saudaraku yang kekasih. Ada banyak orang gagal
menuju ke sorga. Karena dia hanya mendengar firman dan dia tidak melakukan. Nah, pada saat ini, firman ini mengajak saudara dan saya untuk melakukan, bukan mendengar saja. Karena banyak orang Kristen cuma sampai di level mendengar. Belum naik ke level melakukan firman. Coba kita lihat slide selanjutnya. Lihat, saudara dan saya harus memiliki hati yang baik. Agar firman Allah bisa bertumbuh dan mengeluarkan buah yang banyak. Mengeluarkan buah artinya setelah saudara dan saya mendengar firman, kita harus melakukan firman itu. Maka kita berkenan kepada Allah karena kita berbuah. Mendengar, melakukan. Lanjut, slide. Ada pertanyaan, apakah saudara tanah yang baik? Ya, toh? Coba saudara renungkan beberapa saat, apakah saudara tanah yang baik? Jangan-jangan saudara cuma ada di tanah yang berbatu atau semak duri. Karena kekhawatiran nanti firman itu dihimpit dan saudara hilang. Tetapi kalau saudara tanah yang baik, saudara akan mendengar firman ini dan melakukan. Kita maju slide-nya. Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengar firman, ya, lihat baik-baik ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Artinya mendengar firman, ya. Perkataan Yesus itu adalah firman Allah. Ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datang banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang kekasih. Apakah saudara tanah yang baik? Tanah yang baik adalah orang yang mendengar perkataan Yesus atau firman Allah dan melakukan. Ia disamakan dengan orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi, jika saudara tanah yang baik, saudara melakukan firman ini. Dan saudara dikategorikan orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Rumah itu adalah saudara dan saya, hati kita, diri kita ini. Ya, hujan, banjir, angin melanda rumah itu adalah pencobaan, persoalan, masalah. Ya, begitu datang masalah bertubi-tubi, tetap kokoh rumah kita atau saudara dan saya, diri kita. Kenapa? Karena kita melakukan firman itu. Barang siapa melakukan, ia bijaksana, ia seumpama orang bijak mendirikan rumah di atas batu. Batu itu adalah Kristus, batu penjuru kita. Ya, gunung batu kita. Jadi selalu hidup kita ini berlandaskan firman Kristus. Rumah tangga berdasarkan firman Kristus. Ya, makanya penting bagi kita naik level setelah mendengar firman, melakukan. Ingat ya, mendengar, melakukan. Jangan hanya mendengar. Karena ada banyak orang Kristen, ya, hari Minggu ke gereja dia mendengar firman. Hari Senin, dia jadi tanah yang berbatu atau semak duri. Nah, kalau hari Minggu dia tanah yang baik. Luar biasa. Ya, dia melakukan. Hari Senin dia tidak melakukan. Itu bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tetapi Tuhan mau kita konsisten, saudara. Karena kita orang bijak. Mendengar, melakukan. Datang pencobaan, kita tetap kokoh. Karena apa? Kita berdiri, apalagi rumah tangga kita, suami istri. Itu harus melakukan firman. Berlandaskan batu penjuru kita, itulah Kristus Yesus. Sehingga kalau datang badai melanda rumah tangga kita, kita kokoh. Kenapa? Karena Kristus bersama dengan kita. Itu Matius 7, 24 dan 25. Kita maju slide yang berikut. Ayat 26 dan 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Nah, saudara, saya garis bawahi tidak melakukannya. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir.
lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebat kerusakan. Jadi saudara, kalau saudara tanah yang baik, tidak dikategorikan orang bodoh. Karena saudara melakukan firman. Tetapi ada banyak orang bodoh. Dia mendengar tapi tidak melakukan. Sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Tidak kuat. Kalau batu itu, batu dia memang menjepit. Ya, dia menahan rumah itu. Kalau pasir, datang hujan banjir, pasir itu langsung lepas di bawah, hanyut. Dan rubuhlah rumah itu, hebat kerusakan. Jadi orang-orang yang tidak melakukan firman Allah dikategorikan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Datang badai pencobaan dalam dirinya, datang masalah dalam rumah tangganya, runtuh dia. Artinya dirinya, rumah tangganya, siapa saja. Rubuh, hebat kerusakannya. Artinya itu hancur, saudara. Ya, jadi mari, yang penting itu melakukan firman Allah. Karena dalam perumpamaan Yesus tadi, baik di pinggir jalan, tanah berbatu, semak duri, dan tanah yang baik, semua mendengar. Yang bedanya tanah yang baik melakukan. Jadi banyak orang Kristen itu hanya level mendengar, Bapak Ibu sekalian yang kekasih. Tidak melakukannya. Nah, pada saat ini saya mengajak kita mendengar firman dan melakukan. Ya, kita maju slide. Lihat ini, mendengar firman, melakukan, tidak melakukan. Jadi, kalau kita cuma mendengar firman dan tidak melakukan, ya kita sama dengan orang bodoh. Tapi kalau kita melakukan ini, kita adalah orang bijak. Jadi, level kita mendengar dan melakukan. Jangan sampai tidak melakukan. Ya, penting bagi kita, saudaraku yang kekasih, pada saat ini, supaya kita melakukan firman Allah. Saya ambil contoh. Kalau firman Allah berkata, ya, hai anak-anak, hormatilah ayah dan ibu. Lakukan. Jangan cuma dengar. Karena banyak anak-anak kita ini dengar saja, tapi tidak melakukan. Jadi ada dua kelompok orang. Melakukan dan tidak melakukan. Sama-sama mendengar. Itu perumpamaan Yesus. Yang bedakan itu cuma tanah yang baik adalah orang yang melakukan firman. Jadi saudaraku, penting bagi kita melakukan firman, bukan sekedar mendengar saja. Kita maju satu slide. Maju lagi. Ya, ini saya katakan slide yang terakhir. Yaitu satu pujian. Karena ingat, tema kita adalah menjadi seperti Yesus. Nah, untuk menjadi seperti Yesus itu bukan mendengar tok, harus melakukan. Kalau orang katakan susah Pak Pendeta untuk jadi seperti Yesus. Ya memang susah, bahkan mustahil. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Tuhan sempurnakan kita setiap hari. Dan kita akan bisa menjadi seperti Yesus. Yesus berkata, "Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakku sempurna." Berarti kita boleh menjadi seperti Yesus. Asal kita harus bertekad, ya, dan kita memohon pertolongan Tuhan. Boleh, Saudara Eki, boleh mainkan piano, keyboard, dan kita angkat pujian ini bersama-sama. Di tangan
siap dibentuk demikian hidupku di tanganmu dengan urat kuasa-Mu ku dibarui selalu jadikan ku alam dan rumah-Mu inilah hidupku di tangan-Mu untuk seluruh kehendak-Mu pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus disempurnakan selalu dalam segala jalanku memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus disempurnakan selalu dalam segala jalanku memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus disempurnakan selalu dalam segala jalanku memuliakan Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus, kami datang kepadamu Bapa yang kekasih di dalam sorga. Terima kasih untuk kebenaran firman. Kami mau menjadi tanah yang baik. Adalah orang-orang yang mendengar firman, menyimpan di dalam hati yang baik, dan melakukannya. Sehingga berbuah, ada yang 100, ada yang 60 dan 30 kali lipat. Sehingga banyak orang bisa melihat Yesus di dalam kehidupan kami. Kami harus melakukan sehingga kami mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi seperti Yesus Tuhan kami. Tolong kami Bapa di sorga. Berikan kami kekuatan. Berikan tuntunan melalui Roh Kudus. Menuntun kami supaya kami menjadi seperti Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan adalah juru selamat. Memberkati jemaat-Mu, jemaat Petra Kahukuk, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak mereka. Lindungi kami semua Bapa. Berikan kesehatan dan panjang umur dalam perlindungan. Memberkati perusahaan Pama Persada Nusantara, di mana banyak anak-anak Tuhan bekerja. Tuhan berkati, berikan selalu perlindungan. Memberkati para petinggi-petinggi perusahaan ini dalam perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati pekerjaan Injil Tuhan di seluruh dunia, secara khusus di Kalimantan Tengah, di mana kami berada. Tuhan memberkati. Memberkati keluarga kami, mungkin ada jauh dari rumah, jauh dari tempat kami berada. Tuhan, perlindungan-Mu berlaku bagi mereka juga. Memberkati anak-anak kami yang bersekolah, yang mungkin mencari pekerjaan. Tuhan, berikan pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman. Tuhan, tuntun jemaat ini untuk menjadi seperti Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang, kami diselamatkan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.